Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Nurul Hidayah. Sekarang saya berada di lokasi Keraton Surakarta Hadiningrat. Yuk, simak. Terima kasih. Kita memasuki sebelumnya saya ucapkan selamat siang guys. Jadi selamat datang di Keraton. Dikenalkan nama saya Pak Purwanto, nanti yang akan mendampingi bagi para tamu di dalam berkunjung atau jalan-jalan di dalam keraton. Jadi keratonnya ini kan istana yang masih ditempati oleh raja. Jadi untuk tamu atau pengunjung yang datang ke sini memang harus ada yang mendampingi supaya tidak salah masuk ke tempat yang tidak boleh dimasuki. Jadi bahwa keraton ini cukup besar, luasnya itu 54 hektar. Jadi tidak semua tempat itu bisa dikunjungi begitu. Jadi nanti saya akan mendampingi ke tempat-tempat mana saja yang boleh dikunjungi sambil ya menceritakan apa yang dilihat ini. Yang pertama ini dulu biar tahu tentang keraton, asal usulnya keraton itu seperti apa nih. Jadi bahwa keraton yang kita kunjungi ini sebenarnya merupakan penerus dari kerajaan yang pernah ada gitu. Jadi dulu kalau keraton yang dikenal kan namanya Keraton Mojopahit. Ya dulu asal usulnya dari sana. Mojopahit itu di Jawa Timur, terus Mojopahit runtuh itu pindah ke Keraton Demak ya, zamannya Raden Patah di Semarang sana. Keraton Demak runtuh pindah lagi Keraton Pajang, rajanya yang Joko Tingkir itu. Terus Keraton Pajang runtuh pindah lagi ke daerah Jogja di Kutobedi. Itu nama keratonnya Mataram Islam, rajanya mulai Panembahan Senopati. Kalau yang terkenal di Keraton Mataram itu rajanya Sultan Agung yang menjadi pahlawan nasional karena menyerang VOC di Batavia waktu itu. Terus Keraton Mataram itu terakhir ada di Kartosuro. Kartosuro itu sekitar 10 kilo dari sini ke barat. Terus di Kartosuro itu keratonnya akhirnya juga rusak karena perang. Terus raja memindahkan istananya ke desa. Nah desa itu namanya Desa Solo, yaitu yang ada di sini ini. Nah setelah ada di Desa Solo, nama kerajaannya menjadi Keraton Surakarta atau Keraton Surakarta itu yang kita kunjungi ini guys. Jadi ini keraton namanya Keraton Surakarta itu mulai dari tahun 1745 pindahan dari Keraton Kartosuro. Kartosuro dipindah, namanya dibalik menjadi Surakarta. Jadi bukan Keraton Solo, kalau Solo itu nama desa, itu nama keratonnya adalah Surakarta. Suro itu artinya berani, Karta itu artinya tentram. Itu mulai dari Pakubono yang kedua, terus turun-temurun terus diteruskan oleh anak-anaknya gitu terus sampai sekarang ini rajanya Pakubono ke-14 gitu ya. Tapi keratonnya ini sudah tidak berkuasa lagi di zamannya raja ini Pakubono ke-12. Jadi PB12 itu dulu menjadi raja, terus ada negara Indonesia. Nah Raja Pakubono 12 menyatakan bergabung dengan Indonesia. Jadi keratonnya tidak lagi berkuasa, hanya sekedar simbol begitu. Nah ini jadi tentang asal usul sejarah berdirinya keraton yang kita kunjungi. Jadi masih keturunannya dari Mojopahit. Nah, Mbak ya sambil jalan lagi. Nah, mari semuanya kita gabung jadi satu, silakan.
Dari Kediri, Pak. Keratonnya ya, dari Keraton Kuwano berarti. Keratonnya di Kediri. Ini bersama Bapak siapa? Ya nih Pak Purwanto. Oh, nggih. Ini saya sebagai abdi dalamnya nggih. Oh, nggih. Ya, monggo semuanya. Ini kita bersama-sama mau masuk ke dalam keratonnya nggih. Jadi kalau yang keraton itu kawasannya baru mulai dari dalam sini. Terus kalau yang ini itu namanya museum. Jadi setelah nanti dari keraton itu pengunjung akan jalan-jalan di museum untuk melihat dari benda-benda keraton yang sudah tidak digunakan lagi. Tetapi mohon maaf untuk para tamu nggih. Jadi ini peraturan untuk menghormati istananya. Jadi kalau masuk ke dalam istana itu mohon maaf itu kalau topi dibuka dulu. Terus kalau kacamata yang warna hitam itu juga tidak dipakai. Tapi kalau yang untuk baca, untuk jalan gitu boleh dipakai. Terus yang ketiga bagi putri wanita yang memakai celana panjang silakan mengambil kain. Jadi ditutupi pakai kain itu ya celana panjangnya. Kalau yang sudah pakai rok itu tidak perlu pakai kain. Dan kalau sudah laki-laki yang celana panjang itu juga tidak perlu pakai kain. Terus yang terakhir itu mohon maaf kalau yang memakai sandal itu sandalnya dilepas ya. Kalau sepatu boleh dipakai gitu. Dan itu hanya berlaku nanti di dalam istana. Kalau sudah keluar dari keraton nanti di museumnya itu sudah boleh dipakai lagi. Ya, jadi monggo silakan kalau sandalnya bisa dilepas di kanan kiri pintu ini. Kainnya ini bisa pilih warnanya. Ada dua warna biru sama pink. Keraton di Kediri, tapi pernah tahu ada keratonnya karena memang di kalau batalnya ya dari Singosari, Mojopahit. Monggo sambil menunggu di sini sambil melihat suasana istana keratonnya ini. Nanti kita masuk ke suasana 280 tahun yang lalu. Selama di sini nanti boleh berfoto, tapi kalau di depan keraton itu fotonya tidak membelakangi keraton. Oke, jadi kalau keraton atau bangunannya itu yang di tengah sana. Jadi kalau pas di depan itu kalau foto nyamping, jadi menghadapnya ke samping tidak. Ini kalau keratonnya kan di sini, jadi menyampingi gitu boleh. Nah, gitu. Sambil nunggu yang lainnya. Jadi yang namanya keraton ini luasnya 54 hektar, itu ada ratusan rumah. Nah, jadi ada bermacam-macam bangunan, itu fungsinya berbeda-beda. Nah, jadi itu setiap tempat itu gunanya masing-masing sendiri-sendiri. Nah, nanti kita mulai ke sana itu bermacam-macam bangunan yang dilihat nanti sambil nunggu yang lain. Jadi ini kita masuk keraton tapi lewat samping. Bukan lewat pintu utama. Kalau pintu utama, pintu gerbangnya itu dari depan. Mungkin tadi di gedung parkir sana itu lihat ada pintu yang dijaga prajurit. Nah itu ya pintu istananya, pintu gerbangnya dari keraton. Kalau zaman dulu ini tempat yang kita buat masuk ini adalah buat masuknya para pejabat atau semacam pemerintahan. Nah jadi kalau yang di dalam kan buat keluarga, tapi ini dulu untuk yang menteri-menteri kerajaan. Monggo kalau sudah kita jalan-jalan. Mohon maaf guys, jalannya agak turun guys. Nah, pelan-pelan saja. Ya. Pinggiran kan enak-enak. Aduh, anu nih dua Sudah dijelek nih. Oh, di dalam ini kan kita di sebelah sini. Kediaman keluarga itu sebagainya. Ini dapat kaos kakiku. Suasana siang hari guys.
Namanya keraton apa Pak? Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, jadi kalau Solo itu nama desa ya. Jadi dulu di sini sebelum ada keraton adalah desa yang namanya Desa Solo. Nah, kemudian Desa Solo dibeli oleh raja. Di Desa Solo ini didirikan keraton yang namanya Keraton Surakarta. Nah, jadi Suro itu artinya berani, kalau Karto itu artinya tentrem. Nah, kalau rajanya Sinuwun Pakubono nggih. Mohon maaf Pak, topinya dibuka nggih. Ya, tapi dibuka nggih, enggak apa-apa, dilepas saja nggih. Apakah Ya, Keraton Solo nggih. ini keturunan dari Majapahit, Pak? Betul Pak, nggih. Jadi dulu sejarah perjalanan keraton di Jawa itu dulu berasal dari kerajaan Daha, Jenggala, Singasari, Kediri, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, kemudian pindah ke sini menjadi Keraton Surakarta. Jadi itu masih keterkaitan dari tahun 600, 700 sampai di tempat ini tahun 1745. Jadi ini memang masih keturunannya dari Keraton Majapahit. Dulu Majapahit itu terakhir rajanya Browijo V. Nah, kemudian penerusnya bikin keraton Demak Raden Patah. Jadi keratonnya pindah ke Demak, daerah Semarang sana. Pak, kalau Kediri itu kerajaan Lain, Bu Erlangga ya? Ya, emang dulu sebelumnya sini. Jadi gitu. itu keraton itu setelah runtuh itu penerusnya mendirikan kerajaan baru gitu. Jadi memang keterkaitan dengan yang dulu-dulu gitu, berlanjut gitu. Jadi itu keratonnya berpindah-pindah, berganti-ganti. Jadi setelah di sini, di tempat ini nama keratonnya jadi Surakarta nanti. Jadi memang masih leluhurnya itu kerajaan. berarti masih ada keturunan Kediri Masih juga. keturunannya gitu dari raja-raja. Dan ini tempat ini ya tanahnya pasir ini pasir laut. Jadi dulu sebelum didirikan keraton itu di sini tuh tanahnya lumpur rawa-rawa. Jadi dikasih pasir dari pantai laut selatan. Gitu. Jadi ini bukan tanah asli sini tapi tanah yang diambil dari laut. Oke. Terus pohonnya namanya pohon sawo kecik ini, sawo kecik Manila ini. Ini pohonnya sudah ratusan tahun. Kalau pohonnya ini tumbang nanti ditanam lagi. Jadi jumlahnya harus 77 pohon. Nah, ini punya makna. Kalau sawo kecik itu artinya sarwa becik serba baik ya. Jadi di dalam keraton ini memang tempat segala macam kebaikan. Kemudian kalau jumlahnya 77 itu artinya pitu-pitu. Jadi mendapatkan pitulungan sama pitunjuk gitu. Jadi kalau pohonnya itu mati ditanam lagi begitu. Terus kalau bangunannya ini mungkin paling kelihatan dari luar Nah, ini namanya Panggung Sanggobono menara ini. Memang paling tinggi. Jadi kalau zaman kerajaan dulu memang itu tidak boleh membuat bangunan yang lebih tinggi dari menara ini. Nah, karena dulu dipakainya untuk memantau musuh. Jadi kalau musuh datang itu sudah terpantau dari menara ini gitu. Jadi untuk menara keamanan dari keraton. Juga untuk melihat bulan gitu. Jadi kalau bulan kelihatan itu nanti tanggal 1 atau pas hari pertama puasa itu ditentukannya dari menaranya ini. Ya kita jalan-jalan dekat sini, ini dibatasi oleh tali ini. Jadi kita sampai di sana. Nah itu tadi mungkin ya itu pintu gerbangnya kerajaan itu kalau masuk lewat pintunya itu. Nah itu jadi pintu utamanya itu sampai di sana. Jadi itu namanya Kori Sri Manganti. Kalau zaman kerajaan dulu kalau raja menanti tamunya itu di pintunya itu. Nah itu jadi di depannya itu ada Kori Kamandungan. Jadi pintu besar itu yang ada kacanya besar itu. Jadi untuk bercermin kalau zaman dulu masuk keraton memang harus bersih suci lahir batin. Jadi pintu gerbangnya yang depan itu tadi sampai sekarang masih ditutup. Nah nanti kalau keluarga raja itu tinggalnya di dalam sana ini. Kalau kita boleh masuk ke sana itu kira-kira 2 hari baru keluar. Jadi luasnya 54 hektar. Di sana itu ada rumahnya banyak sekali nanti lihat. Jadi ada pasar, ada sekolah, ada taman sari, ada kolam renang kayak gitu di dalam keratonnya kan. Jadi tempatnya masih banyak. Kalau zaman kerajaan dulu kan keluarga besar gitu. Jadi keluarganya itu ada anaknya yang 60, istrinya 40 gitu selir gitu sama dulu itu. Enggak jalan-jalan di sini. Ini bangunan utama gitu. Jadi bangunan ini paling mewah di mana terdapat 40 tiangnya yang dilapisi dengan emas ini. Pendopo Agung Sasono Sewoko. Itu tempat raja Sowan. Jadi kalau sewok itu sowan kalau menghadap raja gitu loh. Misalnya kalau di sini nanti malam 1 suro. Nah, malam 1 suro itu ada
Jamasan Pusaka lah, nanti dilakukannya di pendoponya ini. Nah, yang di pendopo agung Sasono Sewaka, bangunan besar untuk Sewaka menghadap raja. Ya, itu yang ditutup kain kuning itu supaya tidak cepat kotor. Ya, jadi itu adalah lampu-lampu kristal dari Italia. Jadi bangunan ini memang bangunan paling mewah. Nah, pada masanya dulu oleh Pakubono ke-10 itu raja yang terkenal paling kaya. Jadi membuat bangunan yang tiangnya itu dilapisi emas, ada 40 tiang itu. Jadi 40 tiangnya emas, lampunya lampu kristal dari Italia, lantainya lantai marmer dari Italia. Nah, patung-patung ornamennya itu hadiah, yang patung warna emas itu hadiahnya dari Nederland, kalau patung-patung yang warna putih itu dari Roma, dari Italia sana. Kemudian kalau pot-potnya ini dari negeri Tiongkok, Cina. Jadi benda itu ya sudah ada di sini ya hampir 200 tahun yang lalu. Dari dulu ada kerjasama ya antara kerajaan. Zaman ke-10 itu ada kerjasama dengan sekitar 27 kerajaan Eropa pada itu karena untuk urusan bisnis ya. Jadi ada bisnis terutama rempah-rempah penghasil gula terbesar di dunia. Zaman BD10 itu tahun 1893 sampai 1939. Pot-potnya itu dari dinasti Ming, jadi dalam pot itu ada cerita 8 dewa. Nah, itu warnanya warna-warna biru itu. Itu pot itu kalau diceritakan satu pot 1 minggu ceritanya itu. Padahal itu nyambung, jumlahnya 52 buah. Berkaitan ya, seri nyambung gitu. Jadi kalau diceritakan bisa 1 tahun baru selesai. Mungkin salah satu saja Pak ceritanya itu ada. Ceritanya bersambung, jadi itu penggambarannya semacam 8 dewa yang melalang buana gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi memang seperti cerita-cerita sebuah negara. Ya. Oh betul. Kalau patungnya ini kan patung dewa, ya. Jadi ini patung dewa kalau di Roma gitu. Jadi kalau di Roma, ya dari Roma asli, gitu. Asli dari kerajaan-kerajaan Roma kayak gitu. Ya, jadi keraton ini luas sekali, gitu. Jadi setelah kemerdekaan keraton ini sudah bergabung dengan negara. Jadi sudah tidak ada sumber dana, tidak ada asetnya lagi. Jadi untuk mengelola sini, ini kan cagar budaya. Nah, jadi dari pemerintah ada anggaran untuk perawatan keratonnya ini. Tapi anggaran dari pemerintah kan terbatas. Tapi keratonnya ini gede, luas, jadi bangunannya mungkin masih belum yang direnovasi seperti itu, ada yang rusak kayak gitu. Sudah ratusan tahun ya rumahnya ini. Dan ini ada ruangan kaca, ini juga pernah direnovasi, atapnya tuh harusnya kan pakai sirap, nah itu nanti direnovasi kalau ada sirapnya lagi. Ini ruang makan tamu raja nih, jadi kacanya itu kaca kristal anti peluru. Nah, jadi dulu kalau ada tamu-tamu itu perjamuan para tamunya raja itu dilakukannya di Sasono Hondrowino namanya. Di Sasono itu tempat, Hondrowino itu tempat makan. Kalau sana kokennya untuk para koki atau tempat masak-masaknya itu di ruangan sana itu. Tapi kalau ini ada upacara adat, jadi tempat ini digunakan itu acara budaya, setahun itu sekitar 9 kali. Kalau yang acara besar nanti malam 1 suro sama acara jumenengan. Jumenengan itu semacam ulang tahun pelantikannya raja. Nah itu namanya ada ribuan orang yang di sini memakai baju Jawa kemudian mengikuti acara keraton. Kalau yang terakhir kemarin pas Lebaran itu bikin gunungan tumpeng raksasa yang dari sana nanti dibawa ke masjid sana kemudian buat rebutan. Itu salah satu tradisi. Jadi tugasnya raja itu memang menjaga tradisi, bukan pemerintahan lagi. Kalau Surakarta ini sekarang yang memerintah wali kota, bukan raja. Gitu. Kalau pertama kali Pak, kalau boleh tahu rajanya siapa Pak? Kalau generasinya di sini mulainya Pakubono II. Oh gitu. Jadi Pakubono I itu belum raja di Keraton Surakarta, tapi raja di Kartosuro. Soal gambar-gambarnya, enggak kita lihat sana itu ada gambarnya raja-raja dari Pakubono I sampai Pakubono yang ke-12. Kalau sekarang Pak, sekarang yang menjabat? Kalau sekarang ini rajanya Pakubono ke-14. Oh gitu, ya. Jadi setelah kemerdekaan ya, jadi ada 2 raja sampai sekarang ini. Kalau zaman kemerdekaan kan Pakubono ke-12, jadi 2 bulan jadi raja, kemudian ada negara Republik Indonesia, katanya bergabung dengan negara. Kalau yang rusak ini nih bangsal ya, jadi tempat untuk prajurit. Kalau ada acara itu prajuritnya main gamelan sambil makan di sini. Bangsal Bujono sama Bangsal Pradongo. Itu prajurit-prajurit kerajaan.
bangunan-bangunan ini masih kelihatan asli itu, ukiran-ukiran itu enggak, jadi ada tulisannya PBI Pakubono ke-10 itu lambang-lambangnya keraton. Jadi kalau datang pas acara besar itu misalnya nanti yang paling dekat itu Satu Suro gitu. Jadi malam Satu Suro itu ada acara kira pusaka. Jadi di sini ada upacara adat. Boleh masuk tapi pakai baju Jawa. Kalau masih ke acara gitu. Enggak, kita ke sini terus nanti kita lanjutkan perjalanan ke dalam ruangan-ruangan museumnya itu. Ini dibuat apa Pak ini? Ini buat gamelan. Gamelan ini untuk mengiringi waktu kemarin Lebaran ada acara gunungan. Oh gitu. Nah, jadi pas gunungannya dibawa keluar itu diiringi dengan musik-musik gamelan itu. Acara gunungan itu apa toh Pak? Gunungan itu terjadi setahun 3 kali, yaitu acara pas Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha sama pas Sekaten. Nah, itu jadi itu sebagai simbol kemakmuran gitu. Jadi itu membuat makanan dibuat seperti gunung, nanti dipotong, kemudian didoakan di masjid, terus dibagi-bagikan kepada rakyatnya seperti itu. Gitu. Nah ini gambar-gambarnya raja-rajanya ya, lukisan-lukisan raja-raja dari Pakubono 1 sampai Pakubono yang ke-12. Ya 1700 ya, jadi kalau mulai dari sini Pakubono yang ke-1-nya itu 1704. Kalau ini Pakubuwono II. Ini raja yang pertama di sini itu Pakubono kedua. Jadi kalau Keraton Surakarta ini kan didirikannya 1745. Nah ini TB2 ini jadi raja 1727. Jadi 1727 sampai 1745 itu istananya masih di Kartosuro. Nah terus pindah ke sini zamannya TB2 1745, 1749 beliau ini wafat digantikan anaknya. Jadi Pakubono ke-3. Terus zaman Pakubono III itu terjadi perang dengan Pangeran Mangkubumi, terus ada perjanjian Giyanti. Nah, Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Keraton Jogja, gelarnya Hamengkubuwono. Jadi PP3 itulah pecahnya Keraton Surakarta dengan Yogyakarta yang ditandai dengan perjanjian Giyanti tahun 1755. Ini zaman yang ketiga yang mana? Yang ketiga yang ini. Nah ini jadi di era ini keratonnya itu terjadi banyak perpecahan. Jadi yang pertama pecah itu dengan Yogyakarta, yang kedua pecah dengan Mangkunegaran, yang ketiga pecah dengan Paku Alaman. Ini anak Pakubuwono Yang kedua, II. jadi sebagai penerus-penerusnya itu tuh anak-anaknya gitu berlanjutnya seperti itu. Itu kok Pakubono yang kedua itu wajahnya kayak orang-orang Oh Belanda ini ya memang lukisan ilustrasi. Nah jadi ini belum pada waktu itu belum ada kamera foto. Kirain mungkin Pakubuwono I itu punya istri orang Belanda terus melahirkan begini. Ini ya para pemirsa Pakubuwono II-nya ini. Ini yang paling terkenal itu di era ini Sultan Agung. Jadi ini raja yang terkenal paling berani ini di Kerajaan Mataram, yang menyerang POC ke Batavia itu tadi. Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Jadi kalau gambar-gambar ini adalah raja-raja yang mendapat gelar pahlawan nasional dari negara, karena dulu dalam sejarahnya itu banyak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Zaman POC, kalau Sinuhun ke-12 ini zaman era perang kemerdekaan, jadi sempat terlibat jadi saudara. Kalau PB6 ini dulu bersama dengan Pangeran Diponegoro. Nah, ya mendanai perang Diponegoro, terus ditangkap sama Belanda. Ini di Sri Lanka itu ya? Kalau ini di Ambon, kalau yang Sri Lanka itu yang Mangkunegoro. Nah, Mangkunegoro itu ke Ceylon Sri Lanka sana. Jadi kalau ini meninggalnya dulu di Ambon, jadi tahun 1830 itu ditangkap di Ambon sana. Tapi setelah kemerdekaan tuh jenazahnya dipindahkan ke Imogi. Pak yang ini tadi Pak Buwono 12, Pakubuwono 12. Itu tahun 1945. Jadi di era perang kemerdekaan yang bergabung dengan negara. Ini bapaknya Gustimo sama yang meninggal kemarin. Itu anak yang kemarin meninggal kemarin. 23 Gustimo. Itu anaknya 35. Ini Istrinya 6 ya? Selir.
selir tapi ketika ada permaisuri. Semuanya sulit. Selir semua. Sekarang kita masuk ke museum, jadi peraturannya nggak berlaku, sandalnya boleh dipakai, kainnya dilepas lagi. Ya rombongannya masuk dulu itu, yang rombongannya itu. Silakan dipilih nanti sandalnya, kainnya silakan ditaruh di keranjang merah ini. Ya. Ya Pak, bisa dilanjut. Nah, kita lanjut ke museumnya. Kita melihat isinya dari keraton, guys. Jadi kalau tadi itu istananya, kita masuk ke dalam sini untuk berbagai macam peralatan-peralatan kerajaan. Nah, ini ruangan yang pertama, museum Keraton Surakarta. Ini berisi kursi-kursi dan gambar-gambarnya ada. Dan di sini kalau di dinding itu gambar yang juga diambil dari foto. Kalau tadi kan lukisan. Nah, ini PP5, PP6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi ini juga ada kursi-kursi. Jadi ini juga merupakan koleksi cindramata. Kalau tadi yang di dalam keraton ada patung, ada pok, kalau ini kursi. Ini dulu pemberian dari Gianyar, dari kerajaan Bali. Yang besar-besar itu dari negeri Belanda, kalau yang kecil-kecil ini dari negeri Cina. Nah itu ada tulisannya PPI Pakubono 10. Jadi nomor 3 dari sebelah kanan itu adalah gambarnya Sri Keduna Pakubono 10. Itu yang terkenal raja yang paling sukses di masa kejayaan dari Keraton Surakarta waktu dipimpinnya oleh Pakubono 10. Jadi dulu terkenal kaya-kaya karena penghasil rempah-rempah, menghasilkan gula terbesar di dunia zamannya BP10. Jadi di era itu Surakarta menjadi sebuah kerajaan yang modern. Jadi banyak pabrik, banyak sekolah, banyak pasar, rumah sakit, sebenarnya tempat-tempat modern itu dulu banyak dimulai dibangun oleh BP10 tahun 1893 sampai 1939. Jadi dulu pernah duduk di kursi ini Pakubono 10 beserta salah satu istri permaisurinya. Jadi dulu BP10 itu punya 2 permaisuri, punya 40 selir. Jadi paling banyak keluarganya. Monggo ini dilanjutkan lagi, silakan. Maka ini ada gambarnya masih tentang BP10, ini Pakubono 10 beserta istri permaisurinya. Kalau yang tadi Gustimo, nah ini foto-fotonya dari anak-anaknya Pakubono yang ke-12. Ini putrinya Pakubono 7, betul sekali. Jadi Ini putrinya. Putrinya HP7, artinya dari Jogja. Istri itu. Dipermaisuri oleh Pakubono ke-10. Ini Pakubono 10. Mari sambil jalan lagi. Ini koleksi-koleksi bermacam-macam. Ada jenis-jenis keris, ada untuk tarian, ada untuk permainan-permainan dan peninggalan-peninggalan dari zaman Hindu Buddha. Jadi bagian-bagian dari candi, ada Ganesha, ada ini dulu untuk mengadu buah kemiri untuk permainan. Jadi dulu anak raja kalau bermain itu membawa buah kemiri yang ada kulitnya, nanti 2 ditumpuk di tengah ini. Nah, terus ditutup pakai bambu ini, jadi 2 biji kemiri bertumpuk atas bawah itu nanti dipukul pakai ini. Jadi yang pecah yang kalah itu. Oke, mungkin di daerah lain itu ada yang mengadu biji karet gitu. Jadi untuk permainan anak-anak raja. Adu kemiri. Kalau yang putri mainnya ini japon. Nah, ini jalan kipas ya. Jadi tarian penarian lupa itu lumping. Ini ada dakonnya ini. Ini hiasan kapal.
sayembara, ada topi-topinya raja tadi, Pabon 10, 7, dan 8. Ada alat-alat perangnya, ini senapan-senapan, model-model Eropa. Kalau kota ini namanya Joli, ini dulu tandu untuk membawa putri raja. Ya, khususnya kalau jadi pengantin itu dulu putri raja duduk di tandu ini. Nanti jangan 24 orang yang berada-ada. Kalau pengantin laki-lakinya naik kuda seperti ini tentang antara perkawinannya. Naik kuda pengantin, ya, kalau patung-patung ini dulu sebenarnya penjaga-penjaga putri raja. Jadi dulu punya prajurit itu dari Turki, tapi kasih. Jadi orang dari Turki yang di Kediri gitu yang jaga-jaga di dalam keraton itu. Jadi zaman dulu tidak ada hubungan internasional yang cukup keluar. Ini tentang pengantin, ini cara duduknya pengantin keraton itu seperti ini, mengenakan pakaian suruh basaan, ya. Jadi itu peragaan perkawinan adat keraton. Kalau sekarang sudah menjadi budaya masyarakat Jawa. Jadi kalau orang Jawa khususnya di Solo itu kalau menjadi pengantin itu menggunakan cara-cara kerajaan. Jadi aslinya duduknya seperti itu pakaian pengantinnya. Solo basah itu yang paling terkenal. Kemudian ada wayang-wayang ini, hiburan-hiburannya raja, itu pertunjukan wayang kulit. Nah, ini juga wayang yang dimainkannya di era Pakubono 10, ya. Artinya wayang ini pun sudah hampir berusia 200 tahun. Nah, itu di era PB 10. 200 tahun, Pak. Ya, 1800 itu. Itu ada tulisannya PB Pakubono 10. Ini wayang kuno namanya wayang beber, ya. Jadi ada wayang-wayang jenis-jenis yang lain juga. Ada wayang beber, ada krungnya Irundel pada zaman Pakubono 9. Dulu kalau latihan memanah, kalau panahnya kena, itu gong itu dibunyikan. Namanya gong apa ini, Pak? Gong Kyai Irundel gitu namanya. Jadi gong yang dipukul untuk latihan memanah. Zamannya Raja Pakubono ke-9, itu sekitar tahun 1860. Nah, ini ada tari tayub, mungkin di Jawa Timur masih banyak, ya, tari tayub itu. Hiburan di masa lalu, tayupan, jaran kepan. Ini ada sodoran, ya. Nah, ini peragaan perang-perangan prajurit keraton, ya. Zaman dulu prajurit kalau latihan perang itu naik kuda membawa tongkat ini, namanya sodoran. Alun-alun, ya, jadi dulu kegiatan perang-perangan itu. Dan senjata-senjata keraton. Nah, kalau laki-laki senjatanya keris itu. Kalau yang perempuan kerisnya kecil, ya, itu di bawah itu. Nah, itu senjata wanita itu, ya. Namanya sunjil atau pastrong, itu nanti dipasang di kepala untuk tusuk kondil. Jadi itu sebenarnya senjata yang bawah itu. Nah, itu kerisnya wanita, ya. Keris wanita untuk tusuk kondil. Laki-laki modelnya kan keris-keris seperti yang ini. Besar-besar itu. Besar-besar, macam-macam modelnya. Di dalam keraton masih banyak disimpan senjata-senjata yang nanti akan dikirakan kalau malam satu suro. Ini miniaturnya Masjid Agung Demak. Jadi setelah kerajaan Majapahit runtuh, terus berdiri kerajaan Demak. Rajanya Raden Patah, ini namanya Wali Songo. Di masjidnya di Demak. Ini Al-Quran yang terjemahnya bahasa Jawa, kitab kuning, dan yang itu perak-perak sebenarnya. Jadi untuk makan, untuk minum, cuci kaki, di tangan, perhiasan, tapi belum direnovasi. Jadi kita sekarang melihat kereta-kereta kencananya. Nah, lanjut. Masih separuh lagi perjalanan. Luas ya, Pak, ya sini? Iya, luas sekali, Bu, ini. Jadi 54 hektar satu rumah itu. 54 rumah hektar. Bu, yang dikelilingi. Satu bagian. Bagian tok itu. Ini dulu buat apa, Pak? Waktu zaman Buat menteri kantor. Nah, jadi pemerintahnya dulu dilakukan di sini.
Kalau rumahnya di dalam sana tadi. Kalau yang di depan ini kereta jenazah ya. Kereta Jadi dulu Pak jenazah. Gubernur 10 itu sebelum meninggal itu sudah pesan kereta ini ke Denda Belanda sana. Itu yang di apa Nah, alun-alun itu nah, juga ada. itu yang untuk membawa jenazahnya dari stasiun kereta api ke Jogja. Kali ini yang untuk membawa dari istana ke stasiun kereta api. Jadi untuk membawanya itu berganti-ganti, berbeda-beda. Pak, ini kereta jenazah ini masih dipakai sekarang Jadi ini? itu di era PB10. Nah, itu di badannya itu ada tulisannya PBX. Nah, itu jadi kereta Kalau yang sekarang pakai ambulan. iya, sekarang dapat. Kereta kosong. Jadi kereta yang hanya dipesan di era PB10 ya. Jadi pesan 2 kereta untuk PB10 beserta istri permaisurinya. Nggih. Berarti sekarang sudah nggak dipakai ya, Pak? Enggak, tapi kemarin juga masih ya. Jadi hanya simbolis itu membawa jenazah, tapi bukan ini. Jadi punya kereta yang lain lagi. Oh, punya kereta lagi. Nah, kalau ini sumur ini namanya Sumur Songo. Ya, jadi ini Mana sumurnya? yang di tengah-tengah Oh, di itu. Jadi tengah-tengah. di tengah-tengah itu ada lubang yang dalamnya sekitar 7 meter yang keluar mata air. Nah, di atas tempat ini, di atas sumur ini dulu pernah ada Pak Gubernur 9 Ini sumurnya. melakukan ritual meditasi atau bertapa atau berdoa. Nah, dan ternyata doanya itu terkabul dan sampai sekarang itu juga masih banyak masyarakat yang menginginkan itu, jadi suka berdoa di sini dengan harapan terkabul juga gitu. Jadi dulu PB9 itu berdoa supaya punya anak laki-laki dan ternyata dalam doanya terkabul, anaknya laki-laki menjadi raja yang paling sukses, yaitu Pak Gubernur ke-10. Jadi banyak orang yang meniru, jadi pengen punya keturunan, pengen dapat jodoh, pengen sukses, itu juga banyak melakukan ritual doa di sini. Nah, tentang airnya itu karena kandungan mineralnya itu tinggi, jadi itu sangat bagus buat kesehatan. Kalau orang dulu bilang itu bisa untuk awet muda. Nah, jadi kalau cuci muka, minum itu memang efeknya ke tubuh itu jadi lebih sehat, jadi lebih kelihatan mudah kayak gitu. Monggo yang pengen nyoba boleh ya cuci muka. Ini sekitar sumur ini berapa tahun, Pak, ini, Pak? di tahun 1860 zaman PB9. 1860. Nah, ini yang mau minum ini silakan, yang mau minum ini yang airnya Ini diambil dari sana. Disoteng boleh toh, Pak? Boleh. Nggih, nggih. Permisi nggih. Nah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Pak. Kan sandalnya juga. Oh iya, sandalnya dicopot dulu. Permisi. Ini sumurnya. Namanya apa, Pak, sumurnya ini? Sumur Songo. Sumur Songo. Nih, Sumur Songo para pemirsa. Permisi, Pak. Nah, iya. Permisi, Pak, nggih. Monggo. Matur suwun. Kak, mau minum? Adik mau minum? Ini tuh. Ini tempat apa, Pak, ini? Sama seperti yang tadi, namanya Joli Pandu untuk membawa putri raja. Nah, jadi dulu tiap putri itu punya tandu sendiri-sendiri. Jadi di PB10 ini khususnya waktu ada acara perkawinan, itu nanti pengantin putrinya akan di arah keliling dinaikkan tandunya seperti ini. Namanya apa tandu ini? Tandu itu kalau di sini namanya Joli. Joli. Punya macam-macam nama gitu. Oh, nggih. Nah, jadi beda-beda, tapi intinya kalau yang ini Joli, yang ini Jolen. Kalau Jolen ini tempat terbiasa, kalau Joli itu tempat pengantinnya. Maka mungkin sering mendengar istilah dua sejoli. Artinya ini Joli itu nama tandu seperti ini. Tandu-tandu dan tempat perhiasan yang kecil ini tempat perhiasan. Ini lampu-lampu
Zaman dulu ya Pak? Lampu-lampu tiruan zaman dulu. Oh, tiruan. Ini bukan produk zaman dulu, tapi modelnya seperti zaman dulu. Nggih. Kalau yang asli zaman dulu yang di dalam keraton tadi, yang di istana tadi, itu masih asli lampu-lampunya. Jadi itu namanya Sumur Songo. Ini kereta kencananya, salah satu kereta kencana yang Kereta kencana. tertua di keraton sini ya. Tertua tahun berapa Pak? Tertua. Nah, kereta ini dulu digunakan pada tahun 1745 pada saat pindahan keraton. Ya, jadi dulu Goyong Kedaton dari Keraton Kartosuro ke Desa Solo ini yang dikendarai oleh Raja Pakubono II. Nah, kereta ini merupakan hadiah atau pemberian dari VOC. Nah, di pintunya ini masih ada lambang VOC Belanda. Dan diberi nama Kyai Gudo Kereta Kencana. Dan dulu pada waktu berjalan kereta ini ditarik menggunakan 8 lembu ya, jadi bukan pakai kuda. Karena ini ukurannya jumbo. Jadi berat ini kalau jalan dulu pelan-pelan. Pembungkus rodanya masih besi ya, jadi belum pakai karet seperti yang sekarang ini gitu deh. Jadi kereta ini yang tertua di keraton di sini dipakai hanya satu kali tahun 1745 itu saja. Pindah keraton. Kalau kereta-kereta lain di dalam keraton itu masih ada banyak. Jadi setiap acara itu keretanya dikeluarkan. Kalau yang nggak pernah dijual deh. Tidak pernah lagi dimuseumkan karena sudah tidak difungsikan. Karena ya itu dipakai untuk pindah keraton gitu. Jadi kereta ini dipakai. Kalau ini dulu untuk penyambutan tamu ya. Jadi kalau tamu masuk kalau di sini dinaikkan keretanya. Ini lukisannya permaisurinya PD10 tadi, Gusti Kanjeng Ratu Emma dari Jogja itu tadi. Kanjeng Ratu. Kerangkanya kerbau putih yang dinamakan kerbau Kiai Slamet itu nih. Jadi Kiai Slamet. Kiai Slamet. Di keraton sini memelihara kerbau yang namanya kerbau Kiai Slamet yang kulitnya putih. Nah, itu sudah ada sejak zaman keraton berdiri dan sekarang masih ada keturunan-keturunannya yang dipelihara di alun-alun selatan. Nanti kalau malam satu suro itu akan diambil beberapa ekor kerbau untuk mengawali kirap pusaka malam satu suro. Nah, jadi kalau kirap pusaka itu yang berjalan paling depan adalah segerombolan kerbau putih. Itu acara spiritual di dalam keraton. Ini Pak, apa ini? Ada bermacam-macam tempat ya, jadi ada namanya bawangan, ada namanya sanggan, ada namanya jolek. Intinya ini dulu seperangkat untuk membawa lamaran. Oh, gitu. Serah-serahan gitu. Jadi kalau serah-serahan kan sudah bermacam-macam isinya. Nah, Ini kayu apa besi tuh ini? ada dari besi, ada dari kaca, dari kayu. Ini besinya, kayunya, kacanya, jadi bermacam-macam bahan. Jadi zaman dulu itu pun sudah mengenal kaca anti peluru juga, jadi seperti ruangan tadi, seperti kereta itu. Yang bikin kan Belanda. Ya, itu juga. Kalau sini asli ya. Belum bisa. Sini anti pelurunya badannya tebal, sampai zaman. Nah, seperti ini nih bedil-bedilnya zaman dulu, gitu. Jadi ini bermacam-macam jenis perlengkapan perang kerajaan zaman dulu, gitu. Senapan, pedang. Tombaknya ini juga ada macam-macam model tombak. Akhirnya ya sebesar-besar gini ya. Jadi orang sini memang terkenal kuat-kuat. Ini tombaknya ini. Nah, ini macam-macam model jenis tombak ya. Jadi Asli ya Pak ini Pak? asli ya. Jadi semua ini kelengkapan asli yang ditaruh sini untuk mewakili dari peralatan yang kesemuanya gitu. Jadi yang lainnya juga masih ada di gedung pusaka di ruang senjata. Ini salah satu sampel dari panahnya ini, jadi busurnya, perisainya, anak panahnya itu juga asli semuanya di sini. Masih semua. Ada meriam-meriamnya juga ada, ini beberapa meriam kecil-kecil yang dipasang di sini.
Kalau meriam yang lainnya itu masih ada di depan keraton yang besarnya bisa 10 kali lipatnya. Kuda ini, patung ini. Ya. Ini patung kuda, tapi pelananya itu juga merupakan perlengkapan perang berburu gitu zaman dulunya. Jadi isinya ya ada panah, ada pistol kayak gitu. Nah perangnya ya ini, jadi perang yang paling hebat itu di era ini, Pangeran Diponegoro ya. Jadi yang naik kuda ini menggambarkan Pangeran Diponegoro, anaknya B3 dari Jogja bersama Kiai Mojo dan Sempat Alibasah Prayono Dirijo. Nah terlibatnya keraton sini Pak Gunung Nam ini yang tadi mendanai perang. Jadi dulu kalau perang itu di lereng Gunung Merapi Merbabu, namanya perang gerilya. Jadi kalau perang gerilya di gunung, di hutan itu Belanda tidak bisa masuk, jadi kalah dalam perang ini 5 tahun. Tentara Belanda itu habis karena kalah perang 5 tahun itu. Jadi dulu itu betul-betul bangkrut Belanda dalam perang melawan Diponegoro ini. Tetapi Belanda curang, jadi para pemimpinnya ini ditipu, diajak berunding damai di Magelang, ternyata di tempat perundingan mereka ditangkap sama Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro ini dibawa di Sulawesi, jadi diasingkan di sana, ditemukan makamnya ada di Makassar. Kemudian di lain waktu Paku Buwono VI ini juga ditangkap. Ini Pak. Ya ini patungnya Paku Buwono VI yang terlibat dalam perang Diponegoro. Jadi terkenal mendanai Diponegoro dalam perang itu, mengatur siasat-siasatnya gitu. Nah, akhirnya ini di mana ditemukan makamnya di Ambon. Yang atas itu Pak? Kalau yang atas ini Jenderal Jatikusumo, ini dulu yang memindahkan jenazahnya Paku Buwono VI dari Ambon ke Imogiri. Jadi karena raja makamnya harus di Imogiri. Jadi setelah kurang lebih 100 tahun itu beliau diambil jenazahnya dibawa ke Imogiri. Jenderal Jatikusumo ini salah satu anaknya PB10 yang menjabat sebagai jenderal. Itu dulu jabatannya Kasat, jadi Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia yang pertama zaman Pak Karno. Itu anaknya dari PB10 tadi. PB10 anaknya 62, itu banyak orang-orang pinter sekolah di Eropa. Ya banyak jadi iya, karena orang-orang pintar dulu kan yang orang keraton kan sekolahnya juga tinggi. Jadi bikin apa BPUPKI itu akhirnya itu orang-orang pintar. Nah itu menjatuhkan pendidikan negara. Orang-orang pribumi sekolah aja nggak ada ya. Iya, jadi nggak pintar ilmu. Baik bodoh. Orang keraton kan pasti sekolahnya tinggi juga. Ya, sekolahnya tinggi-tinggi, ilmu pendidikan, pengetahuan, hubungan internasional luas gitu. Iya, pribumi paling pintarnya Masih pada Belanda pakai bajunya separuh. Nah ini ada banyak keramik-keramik dari dinasti Ming, dinasti Tang, dinasti Song. Nah itu dulu hadiah-hadiah dari pedagang-pedagang di sini. Jadi dulu raja itu suka pergi-pergi pakai perahu. Itu pertama kali tahun 1780 itu karena istrinya dari Putri Madura. Nah, jadi kalau pergi ke Madura, didayungkan di perahunya, jadi ini untuk setip di belakangnya perahu. Jadi Pemanjang ya Pak ya? Untuk arahnya gitu. Ya karena untuk menggerakkan perahu yang panjangnya ya kira-kira serumah ini, jadi panjang sekitar 50 meter, lebarnya 10-an meter. Sama di ujung itu hiasan-hiasan kapalnya gitu. Itu yang dipasang di depan perahunya. Namanya Rojo Molong atau dengan untuk keselamatan gitu. Jadi dulu perjalanannya menyusuri Sungai Bengawan Solo sampai Madura. Nah itu baju-bajunya zaman dulu, di dalamnya zaman dulu seperti itu. Pejabat-pejabat keraton zaman dulu, pejabat-pejabat pemerintah. Baju-baju busana keraton. Jawa, jadi seperti itu. Berarti dari sini itu kalau naik perahu dari Bengawan Solo. Oke, dari Bengawan Solo dulu lebar dalam banyak pelabuhan. Sampai mana berarti? Sampai Gresik. Nah, sampai Gresik, Surabaya, sampai kapal deh. Kiai Rojo Molo. Jadi dulu dari Jawa Timur ke sini juga banyak ini perdagangan itu. Nah, ini pedagang-pedagang. Lewat Sungai Bengawan Solo itu ya? Asli mana guci-guci ini? Nah, kalau yang keramik ini dari negeri Tiongkok, warna biru identik dengan Identik? Ming dinastinya. Oh, dinasti Ming. Macam-macam dinasti Tang, dinasti Kunti, dinasti Raton, dinasti Basi itu yang
bahkan untuk melayani raja zaman dulu. Ini Pak. Ambil nasi, ini perlengkapan untuk masak ini. Cendol sama siwur. Nah, gede gitu karena itu dandangnya itu, jadi dandangnya sebesar itu. Rice cookernya, jadi ngambil nasinya pakai. Ya. Intong. Siwur sama ini juga ada dandangnya gede. Itu untuk tempat nasi. Ini Pak. Kalau ini bikin rumahnya kayak gini, itu atapnya nggih, satu biji atapnya itu. Nah, sirap ya, jadi atapnya dari keraton. Oh, atapnya. Bangunannya besar-besar. Oke, ini beberapa pendapat di keraton. Jadi kan ada tempat untuk menggunakan belajar, bermain musik, tempat ramah, belajar tempatnya. Mungkin masih ingat ya, ini namanya lesung sama anu. Ya, untuk nunggu pagi. Ya, kemarin tahun Dal itu pakai ini. Lesung. Setiap tahun Dal itu di keraton ada acara adan masak nasi. Ini untuk bikin seperti ini. Pakai ini masih ada sisa-sisa. Setahun sekali itu. 8 tahun sekali. 8 tahun sekali. Kalau ini belum lama banget, sebab alat-alat kayak gini mesti bikin kalau ada acara kayak itu, kipasnya, kukusannya itu juga alat-alat yang dibikin setiap tahun sekali, tapi tandanya masih. Namanya tahun Dal Pak ya. Oke, tahun Dal itu di keraton harus ada acara adan. Nah, ini kalau yang kipas-kipasnya ini baru bikin, tapi kalau tandanya orisinil dari Jakarta. Ini kipas nasi, Ini masih asli Pak. dandangnya asli. Dandangnya. Alatnya asli tapi baru. Karena yang lama yang dandangnya ini. Dandangnya. Ini jadi ini kelengkapan tahun Dal. Jadi tahun Dal itu harus bikin kelengkapannya ini untuk masak nasi yang dandangnya di dalam keraton sana yang bekerja. Dandang itu peninggalan dari Joko Tarub gitu. Jadi itu masih ada satu kegiatan seperti itu. Yang peninggalan Joko Tarub yang mana? Di dalam. Oh, di dalam. Keraton Ya. sana. Ya, jadi ini sudah selesai ya. Dengan kita di Keraton Surakarta Diningrat. Ini saya sebagai abdi dalam ngantarnya sampai di sini. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Ya. Sama. Oke, istirahat dulu monggo-monggo. Pak, terima kasih banyak. Oke, Saya sama-sama. YouTuber Oke. dari Kediri. Semoga informasi Bapak bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat semuanya. Oke. Oke, monggo-monggo. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam.